Ya, salam Just Talk. Gue kembali lagi setelah beberapa hari absen, mau mengupdate. Gue janji mau bikin video tentang Just Talk tentang timnas Belanda kemarin, tapi nggak jadi karena ada bom di Makassar. Maka dari itu gue sibuk dengan hal-hal yang lain dan kemarin juga sangat sibuk, makanya hari ini gue penuhi janji gue. Tapi sebelum gue bahas Belanda, gue mau update ya. Jadi salah satu alasan yang diberikan oleh Frankie De Jong adalah jadwal yang terlalu padat. Dia bilang, gue hari Minggu lalu main di Barcelona, Senin sudah harus di Belanda, langsung terbang ke Turki, hari Rebo sudah main. Maka dari itu, cuman dia bilang dia tetap ngeles. Ini bukan jadi alasan. Tapi kalau kita ngelihat, bukan Frankie De Jong aja, terutama pemain-pemain yang bermain di IPL, di La Liga, Serie A, jadwal mereka aja udah overload. Apalagi ditambah apa namanya ditambah jadwal internasional dalam satu minggu main 3 kali. Nanti balik lagi ke klubnya weekend depan sudah main liga lagi. Jadi you cannot expect para pemain ini tampil konsisten. Artinya mereka terlalu overload dan kelihatan beberapa performance di luar menang kalah itu hampir semua negara bisa bilang drop, menurun. Walaupun kembali lagi tergantung negaranya punya pelapis atau tidak. Kalau nggak punya pelapis ya agak susah. Oke. Okay? Gue mau update hari Sabtu dan hari Minggu matchnya. Kita mulai dari contoh Portugal 2 kali seri lawan Ukraina, kalau nggak salah lawan Serbia seri. Oke. Okay? Kalau dibilang ya, apakah yang jadi pertanyaan kan apakah golnya itu masuk? Bilang ini yang jadi masalah. Gue nggak habis pikir kenapa tidak ada VAR. Oke, okay? Kalau seandainya nggak punya duit atau apa ya, nggak boleh dilakukan di stadion tersebut, harus di stadion lain. Ini levelnya FIFA loh. FIFA ini kok masih nggak menganggap VAR serius. Harusnya semua negara diwajibkan. Belanda di Turki nggak ada VAR. Tapi di Belanda lawan Latvia ada VAR. Nah, kemarin di Serbia nggak ada VAR. Apakah golnya Ronaldo itu sah? Gue bilang nggak bisa lihat dari sudut jauh kelihatan gol. Tapi kalau kita lihat di atas garis dengan VAR, goal line teknologi, belum tentu. Karena 1 senti pun bisa dibilang nggak gol. Jadi nggak bisa salahin wasit juga. Yang disalahin ya kenapa Serbia nggak kok diperbolehkan oleh FIFA. Bukan Portugal aja kehilangan poin. Belgia 1-1 lawan Ceko. Belgia di match pertama menang. Ini gue sambil cek itu ya. Belgia di match pertama menang, tapi ya lawan Ceko ini kan bukan Ceko yang kita kenal zamannya Poborski dan lain-lain. Lawan Ceko ini untuk gue sih ini kayak kehilangan poin. Menangnya juga 3-1 lawan Wales saya. Oke lah. Wales juga bukan apa-apa. Belgia kehilangan poin. Oke. Kita ke Portugal udah 2 kali seri ya. Spanyol match pertama lawan Yunani ancur-ancuran mainnya. Ball possession 75-80%. Sekarang pun juga sama. Shooting cuma 45. Lawan Georgia pun sama. 1-1. Kebobolan terlebih dahulu malah. Defense-nya itu gue nggak paham. Kalau lihat golnya itu bek kanannya ngilang, nggak tahu kemana. Kebobolan 1-1 akhirnya dapat satu gol di menit 92 baru almost shooting ke tepis, tapi tepisan kurang keras, masuk, menang 2-1. Apakah layak menang? Kalau dibilang lebih kuat iya, tapi kalau dibilang dari sisi permainan enggak banget. Spanyol ini bener-bener
dibuat Enrique 2 match ini parah banget, nggak ada kreativitas sama sekali. Oke, mereka rubah 7 pemain, tapi match pertama lawan Yunani kiri kanan belakang, kiri kanan belakang, di sini pun juga nggak impresif sama sekali. Georgia justru gue bilang defense-nya bagus. Ini kan kalahnya kalau lawan kiper. Nah, maka dari itu nggak ada tim-tim lemah lagi. Semua tim bisa saling menyulitkan, bisa mencuri poin. Tapi untuk gue sih VAR parah. Denmark menang 8-0, Belanda menang 2-0, menang 2-0 lawan Latvia. Nanti kita bahas. Inggris lawan Albania menang 2-0. Tapi berapa shots? Cuma 4 shots dalam 90 menit. Dan Inggris pun kesulitan. Walaupun Swedia juga kena satu mistar, satu tiang, tapi gol kedua pun itu pun juga gol kado. Inggris pun melawan Albania cukup, kalau di match pertama kan lawannya San Marino kalau nggak salah. San Marino itu kan tim apa itu, Andorra atau San Marino, lupa. Ya, San Marino. San Marino itu nggak lebih gede dari nggak lebih banyak penduduknya daripada Kelapa Gading. Jadi lawan San Marino layak menang di kandang, tapi habis itu apa namanya, ya kesulitan lawan Albania. Nggak ada yang salah juga. Terus Norway menang Turki. Turki lagi di atas angin. Kenapa? Turki lagi di atas angin karena ketemu dengan tim yang menyerang. Lawan Belanda, lawan Norway, dua-dua Turki cenderung bertahan, incar counter attack, dan mereka dapatkan itu. Tapi masih ada 3 negara yang bermain bertahan. Bisa nggak Turki ngelewatin? Lawan Gibraltar pasti bisa lah, tapi yang sisanya nggak tahu kita. Turki ini gue bilang efektivitas yang tinggi, lagi bagus saja. Kalau kena sweat dikit ketemu tim parkir bis, belum tentu. Itali, Swedia menang, Itali menang 2-0. Ukraina yang nahan Prancis di kandang, seri. Prancis menang 2-0. Austria menang, Poland menang 3-0, Hungaria menang, ya lawan tim-tim kecil menang. Jerman menang, Jerman pun juga menang tipis 1-0 di Romania. Romania juga bukan tim yang bisa dibilang tim luar biasa. Match pertama 3-0 lawan Iceland. Sekarang 1-0 lawan Rumania. Untung grupnya nggak terlalu berat, tapi Jerman ini pasti lolos. Ketemu Armenia, North Macedonia, Rumania, Iceland, Liechtenstein. Ya udah pasti lolos punya nih. Jadi ya ini yang dialamin oleh banyak negara, kesulitan. Karena pemain udah kayak robot. FIFA itu udah gila bener bikin jadwal kayak begini. Terus ke Belanda. Gue nggak lihat skor ya, yang gue selalu bilang. Tapi permainannya jauh lebih bagus. Ada perubahan yang dilakukan. Oke, gue akui bahwa Latvia tidak terlalu bagus, lebih cenderung bertahan. Tapi kita lihat Spanyol ketemu Yunani nggak banyak shot juga, cuma 5-6 shots, 4-5-6 shots. Belanda lawan Latvia ada 35 attempts, 9 shot on target, dapat 2-0, kena 2 kali kena mistar. Ini adalah sebuah progres. Nggak semua tim lawan parkir bis bisa menciptakan begitu banyak peluang. Latvia ini jelek, tapi bukan levelnya Gibraltar atau San Marino atau Andorra. Lebih bagusan dikit lah. Levelnya mungkin selevel sama Iceland kayak gitu-gitulah. Tapi yang penting adalah perubahan dari strategi. Kalau lu lihat video gue sebelumnya, gue bilang ini wingbacknya maju ke depan itu kayak berantem, terutama bek kanan TT sama si Berghuis itu kayak ribut. Nah, TT diganti Dumfries. Nah, kemarin itu lebih smooth. Dumfries lebih adaptasi dengan Berghuis. Berghuis keluar, Dumfries masuk ke dalam. Berghuis ke dalam, Dumfries keluar. Itu lebih smooth. Nah, di kiri kayak gimana? Donyell Malen juga hampir ribut sama back kirinya. Kemarin enggak. Kemarin Memphis Depay digeser ke kiri, Luke de Jong di tengah. Memphis lebih free roll, lebih masuk ke dalam. Di kiri praktis untuk Owen Wijndal, jauh lebih berjalan. Sama juga Frenkie de Jong, Wijnaldum sama Klaassen.
Klaassen lebih digeser ke depan, Frenkie de Jong sama Wijnaldum agak ke belakang untuk mengatur serangan. Jadi peran mereka penting tapi nggak begitu kelihatan dalam arti untuk dari sisi menyerang lah. Cuman de Jong ini kan pintar. Pada saat dia ada ruang, dia dribbling, tarik lawan. Nah, disitulah berkali-kali gol pertama Berghuis itu gara-gara de Jong juga. De Jong masuk di cover oleh 3 orang, dia passing ke Klaassen, Klaassen passing ke Berghuis, Berghuis cetak gol. Nah, perubahan ini apakah bisa dilakukan lawan Norway juga lawan Turki home? Kalau semua sisa pertandingan di Libas menang selisih 3 gol lawan Turki kan tetap lolos. Nah, konsistensi ini yang masih untuk gue menjadi pertanyaan. Apakah Frank de Boer bisa merubah permainan sehingga mereka bisa ketemu tim papan atas lah. Ini kan cuma Norway, Turki, come on. Norway dengan Haaland dan Odegaard kalah 3-0 di kandang lawan Turki. Jadi nggak sehebat itu. Apakah bisa ya? Nggak tahu, nggak ada jawabannya. Karena untuk gue sih, gue masih belum puas dengan permainannya timnas Belanda, terutama finishing. It should be 5-6-7-0 kemarin. Nah, ini juga menjadi PR-nya si siapa namanya, si De Boer, karena kemarin itu ketemu parkir bis praktis bermain oportunis, maka dari itu dia pasang Luuk de Jong. Tapi ketemu tim papan atas untuk Piala Eropa, lu bisa main kayak gitu, belum tentu kan, dan ini belum terbukti. Maka dari itu untuk gue sih Frank de Boer masih tanda tanya. Tapi at least dengan performa kemarin yang mainnya bagus, create banyak chances, very direct, nggak cuman kiri kanan, ini sebuah plus point, sebuah perkembangan. Semoga bisa berkembang terus, karena ini akan menjadi seru. Oke, kita tunggu lagi hari Selasa, Rebu ada match lagi ya. Thanks for watching.